Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik Pramuka Penegak Pangkalan Mandua Banjarmasin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan latihan rutin ekstrakurikuler Pramuka walaupun masih secara online. Pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi sejarah kepanduan dunia. Harap disimak dan dicatat di bukunya masing-masing. Pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Selanjutnya disebut pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Untuk warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Warna tersebut dipilih dari salah satu warna yang banyak dipakai oleh para pejuang kita di masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pakaian seragam pramuka terdiri dari 1. Tutup kepala, 2. Baju pramuka, 3. Rok atau celana, 4. Setangan leher, kacu atau hasduk, 5. Ikat pinggang, 6. Kaos kaki, 7. Sepatu, dan 8. Adalah tanda pengenal. Jenis-jenis pakaian pramuka. 1. Pakaian seragam harian. Pakaian seragam harian adalah pakaian yang dikenakan anggota Gerakan Pramuka pada waktu melakukan kegiatan kepramukaan harian. Pakaian seragam ini juga digunakan pada waktu mengikuti upacara. Yang kedua, pakaian seragam kegiatan. Pakaian seragam kegiatan adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka pada saat mengikuti kegiatan lapangan agar lebih mudah melakukan aktivitas yang diperlukan. Biasanya dalam setiap pangkalan disebut dengan baju lapangan, yang bentuk, motif, dan jenisnya disesuaikan dengan pangkalan itu tersebut. Yang ketiga, pakaian seragam upacara. Pakaian seragam upacara adalah pakaian yang dikenakan oleh anggota dewasa yang pemakaiannya secara khusus untuk upacara memperingati Hari Proklamasi, Hari Pramuka, pelantikan pengurus kuartir, dan majelis pembimbing, upacara pembukaan dan penutupan kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh kuartir. Yang keempat, pakaian seragam khusus. Pakaian seragam khusus adalah pakaian yang dikenakan secara khusus karena adanya pertimbangan tertentu. Nanti dijelaskan satu-satu seperti apa pakaian seharian, pakaian kegiatan, pakaian upacara, dan seragam khususnya. Dimulai dari bagian pertama, pakaian seragam pramuka putri. Yang pertama, pakaian seragam harian. Dan bagian pertama untuk siaga putri. Dari tanda tutup kepala, dibuat dari kain warna coklat dan memiliki list warna coklat muda selebar 1/4 cm. Baju berwarna coklat muda dengan lengan pendek
memakai 2 buah lipatan melintang di dada selebar 2 cm. Rok dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk kulot, memakai ban pinggang dan diberi karet elastis. Bagian kedua, pakaian seragam harian pramuka penggalang putri. Terdiri dari tutup kepala, terbuat dari kain laken atau bludru warna coklat tua, berbentuk topi bulat, lebar lidah 4 cm. Baju dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm. Rok dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk kulot. Setengah leher dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki. Sisi panjangnya 100 cm sampai 120 cm. Kaos kaki, panjang kaos kaki sampai betis dan berwarna hitam. Sepatu, model tertutup warna hitam bertumit rendah. Tanda pengenal, tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku. Contoh pakaian seragam harian pramuka penggalang putri dapat dilihat di gambar. Bagian ketiga, pakaian seragam harian pramuka penegak dan pramuka pandega putri. Tutup kepala dibuat dari kain laken atau bludru berwarna coklat tua, berbentuk topi bulat, lebar lidah 4 cm. Baju dibuat dari bahan berwarna coklat muda, lengan pendek, model princess yang di bagian depan dan belakang. Rok dibuat dari bahan warna coklat tua, di bagian bawah melebar, dengan lipatan tertutup di bagian belakang. Setengah leher dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, dengan sisi panjang 120 cm sampai 130 cm. Kaos kaki panjang sampai betis warna hitam. Sepatu model tertutup berwarna hitam dan bertumit rendah. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas, seperti contoh di gambar. Bagian keempat, pakaian seragam harian pembina pramuka putri. Yang pertama, tutup kepala dibuat dari bahan berwarna coklat tua, berbentuk peci dengan tinggi bagian depan 7 cm dan lebar 8 cm. Bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm. Baju dari bahan berwarna coklat muda, lengan pendek, dan model princess. Rok dibuat dari bahan warna coklat tua, di bagian bawah melebar. Setengah leher berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang 120 sampai 130 cm. Sepatu model tertutup warna hitam bertumit rendah. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas seperti contoh di gambar. Bagian kelima, pakaian seragam harian andalan dan majelis pembimbing putri. Tutup kepala berbentuk peci berwarna coklat tua, di bagian depan panjang 7 cm dan lebar 8 cm. Baju dibuat dari bahan berwarna coklat muda, lengan 3/4 panjang, model princess di bagian depan dan belakang. Rok dibuat dari bahan warna coklat tua, di bagian bawah melebar. Setengah leher berbentuk segitiga sama kaki dengan sisi panjang 120 sampai 130 cm. Sepatu model tertutup warna hitam bertumit rendah atau sedang. Tanda pengenal, tanda topi, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas seperti contoh di gambar. Dua, pakaian seragam kegiatan.
Pakaian seragam kegiatan dikenakan pada saat mengikuti kegiatan lapangan, misalnya berkemah, olahraga, kerja bakti, dan lain-lain. Pakaian seragam kegiatan tidak merupakan keharusan. Tujuan pengaturan dimaksudkan untuk menjamin keseragaman, keserasian, dan kepantasan dan kepraktisan. Pakaian seragam kegiatan seperti tutup kepala berupa topi lapangan diberi tanda yang mencirikan gerakan pramuka, baju terbuat dari bahan kaos atau kain katun, celana panjang atau kulot panjang, setengah leher, dan kaos kaki dan sepatu. Contoh bisa seperti digambar, tapi bisa disesuaikan dengan gugus depannya masing-masing. Pakaian seragam upacara untuk anggota dewasa putri merupakan salah satu jenis pakaian seragam pramuka untuk anggota dewasa, khusus bagi para andalan dan anggota majelis pembimbing pada tingkat kuartir nasional, daerah, cabang, gerakan pramuka. Pakaian seragam upacara ini seperti TNI menggunakan seragam PDI 4 dan acara resmi di kepramukaan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka. Pakaian seragam khusus ini terdiri dari pakaian seragam muslim putri. Top tutup kepala adalah kerudung warna coklat tua tanpa aksesoris. Kerudung jilbab dimasukkan ke dalam baju atau kerudungnya di luar baju. Baju seperti pakaian seragam harian namun dengan berlengan panjang. Rok atau celana menggunakan rok panjang warna coklat tua. Setengah leher seperti setengah leher pakaian seragam harian. Kaos kaki dan model sepatu tertutup berwarna hitam digunakan oleh anggota gerakan pramuka yang beragama Islam apabila situasi mengharuskan, seperti contoh di gambar. Pakaian seragam tambahan. Pakaian seragam tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka. Pakaian seragam tambahan tersebut dapat berupa jas atau blazer, jaket, rompi, dilengkapi dengan tanda-tanda gerakan pramuka dan setengah leher yang harus terlihat. Dapat diberikan tambahan badge sesuai keperluan. Khusus untuk di daerah dingin atau musim dingin bagi pramuka siaga, penggalang, dapat memakai celana panjang warna coklat tua. Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahan dengan tetap menggunakan setengah leher. Untuk contoh bisa seperti di gambar. Di gambar ini hanya sekedar contoh, dapat disesuaikan dengan keadaan di daerahnya masing-masing. Pakaian seragam pramuka putra. 1. Pakaian seragam harian. Bagian pertama untuk pramuka siaga putra. Tutup kepala berbentuk topi jok berwarna coklat tua dan memiliki list bagian atasnya berwarna coklat muda selebar 1/4 cm. Baju lengan pendek berwarna coklat muda memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm. Celana berbentuk celana pendek berbahan warna coklat tua. Setengah leher berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang 90 cm. Menggunakan kaos kaki panjang sampai betis berwarna hitam. Sepatu model tertutup berwarna hitam. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dan papan nama. Dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan, seperti gambar. Bagian kedua, untuk penggalang putra. Tutup kepala dibuat dari bahan berwarna coklat tua berbentuk baret. Baju berbentuk dibuat dari bahan berwarna coklat muda, lengan pendek. Celana
berbentuk celana pendek dibuat dari bahan warna coklat tua. Setengah leher dibuat dari bahan berwarna merah dan putih dengan sisi panjang 100-120 cm. Menggunakan kaos kaki panjang sampai betis dan berwarna hitam. Sepatu model tertutup dan berwarna hitam. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dan papan nama. Dikenakan di bagian depan kanan di saku atas seperti contoh di gambar. Bagian ketiga untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Tutup kepala berbentuk baret berwarna coklat tua, dikenakan tepi mendatar bagian atasnya ditarik miring ke kanan. Baju lengan pendek berwarna coklat muda. Celana berbentuk celana panjang dengan warna coklat tua. Setengah leher dengan panjang 120-130 cm. Kaos kaki panjang sampai betis berwarna hitam. Sepatu model tertutup berwarna hitam. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku seperti contoh pada gambar. Pakaian seragam harian untuk pembina, andalan, dan majelis pembimbing putra. Tutup kepala berbentuk peci nasional terbuat dari bahan berwarna hitam polos. Baju dibuat dari bahan berwarna coklat muda lengan pendek. Celana dibuat dari bahan berwarna coklat tua berbentuk celana panjang. Setengah leher berukuran panjang 120-130 cm. Kaos kaki panjang sampai betis berwarna hitam. Sepatu model tertutup berwarna hitam. Tanda pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan pada peci samping kiri. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di saku di atas saku, seperti pada contoh di gambar. 2. Pakaian seragam kegiatan. Pakaian seragam kegiatan digunakan pada saat mengikuti kegiatan di lapangan, misalnya berkemah, olahraga, kerja bakti, dan lain-lain. Pakaian seragam kegiatan bisa disesuaikan sesuai dengan gugus depannya atau ciri khas daerahnya masing-masing, tapi tidak meninggalkan unsur tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Contohnya seperti di gambar. 3. Pakaian seragam upacara untuk anggota dewasa putra. Pakaian seragam upacara adalah salah satu jenis pakaian seragam pramuka untuk anggota dewasa, khusus bagi para andalan dan anggota majelis pembimbing pada tingkat nasional, daerah, dan cabang. 4. Pakaian seragam khusus. 1. Pakaian seragam muslim putra. Tutup kepala berupa topi dengan tanda topi sesuai dengan tingkatannya. Baju seperti pakaian seragam harian, namun berlengan panjang. Celana panjang warna coklat tua. Setengah leher sama seperti seragam harian. Kaos kaki juga sama seperti seragam harian. Digunakan oleh anggota gerakan pramuka yang beragama Islam apabila situasi mengharuskan. Seperti contoh di gambar. 2. Pakaian seragam tambahan. Pakaian seragam tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka. Pakaian seragam tambahan tersebut dapat berupa jas atau blazer, jaket, rompi, disesuaikan dengan gugus depannya masing-masing, tetapi dilengkapi dengan tanda-tanda gerakan pramuka dan setengah leher atau kacunya harus terlihat. Dapat diberikan tambahan bed sesuai keperluan, khusus untuk di daerah dingin atau musim dingin. Bagi pramuka siaga dan penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat tua.
Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahannya dengan tetap menggunakan setengah leher. Contoh pakaian tambahan seperti di gambar. Tata cara pemakaian seragam pramuka. Yang pertama, seorang calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan hanya diperbolehkan memakai seragam pramuka tanpa tutup kepala, tanpa setengah leher, dan tanpa menggunakan tanda pengenal gerakan pramuka lainnya. Yang kedua, seorang anggota gerakan pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik dapat berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan setengah leher dan tutup kepala serta tanda pengenal lainnya. Pakaian seragam pramuka harus dikenakan oleh yang berhak secara lengkap, rapi, bersih, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pakaian seragam harian dikenakan pada waktu melakukan kegiatan kepramukaan pada umumnya. Pakaian seragam upacara dikenakan pada waktu mengikuti upacara Hari Besar Nasional. Pakaian seragam kegiatan bakti atau olahraga hanya dikenakan selama mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, pakaian seragam pramuka dikenakan hanya bila mana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota gerakan pramuka. 5. Pada saat anggota gerakan pramuka bertindak sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut, tidak dibenarkan memakai pakaian seragam pramuka. Seorang anggota gerakan pramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi massa atau organisasi politik dilarang keras memakai seragam pramuka dan atau tanda pengenal gerakan pramuka pada saat melaksanakan tugas atau menjadi bagian organisasi massa atau organisasi politik tersebut. 7. Untuk menjaga harkat dan martabat gerakan pramuka, maka setiap anggota gerakan pramuka yang menggunakan pakaian seragam pramuka bertanggung jawab atas nama baik gerakan pramuka dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan satya dan dharma pramuka. 8. Kuartir atau satuan gerakan pramuka dan setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara mengenakan pakaian seragam pramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan.